Ya, pemirsa, kenakalan remaja dapat dicegah dengan lebih dulu mengetahui gejalanya. Aksi kriminal yang dilakukan oleh para remaja belakangan ini kian mengkhawatirkan. Topik lainnya, Presiden Joko Widodo meminta Kejaksaan Agung lebih berhati-hati mempertahankan kepercayaan publik yang tinggi terhadap kejaksaan. Pelanggaran serta penyelenggaraan hukum di negara kita sudah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Ini merupakan fakta yang sangat memprihatinkan. Lantas, bagaimana peranan serta kontribusi remaja dalam menghadapi kondisi ini? Langkah yang pertama adalah dengan menggali informasi serta wawasan terkait jalannya sistem hukum di negara kita, seperti mengetahui apa saja peraturan dan undang-undang yang berlaku di negara kita, sehingga remaja memiliki pengetahuan yang cukup akan status dan konsolidasi hukum di Indonesia. Saat sekarang ini sudah banyak sekali terjadi kasus pelanggaran hukum di negara kita. Lembaga Survei Indonesia mencatat sebanyak 34% pelanggaran hukum di negara kita sepanjang tahun 2023. Angka yang cukup fantastis. Maka dari itu kita perlu untuk merubah tatanan sistem hukum negara kita dengan cara berkontribusi secara bersama-sama dan berbenah tentang apa yang seharusnya kita perbaiki untuk menciptakan sistem tatanan hukum yang baik demi menciptakan lingkungan masyarakat yang aman serta taat menaati peraturan. Dengan adanya kesadaran para remaja terkait pentingnya sistem tatanan hukum di negara kita, maka akan tercipta elemen-elemen yang timbul dari berbagai lapisan. Contohnya masyarakat yang ikut menyuarakan sumbangsih mereka terkait perubahan sistem tatanan hukum di negara kita. Dengan adanya keikutsertaan serta keaktifan para remaja dalam membentuk serta merancang sistem undang-undang ataupun sistem tatanan hukum di negara kita, maka akan terjadinya perubahan secara signifikan dan dapat menemukan titik yang membuahkan hasil yang baik pada perkembangan hukum di negara Indonesia. Maka dari itu diperlukan upaya serta dukungan yang dapat mengoptimalkan proses serta kinerja penegakan hukum yang prima. Jika saya terpilih menjadi legislator Provinsi Sumatera Barat Dapil 2, maka saya akan menjalankan tugas dan wewenang DPR RI dengan sebaik mungkin. Adapun hal yang dapat saya wujudkan jika saya terpilih menjadi legislator, yang pertama, menjalankan fungsi legislasi, di mana kembali menyusun serta membahas dan merekonstruksi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP. Yang kedua, fungsi anggaran. Dalam hal tersebut, maka saya akan memaksimalkan pengalokasian APBN yang bekerja sama dengan Komisi Hukum Nasional untuk menegakkan kembali supremasi hukum di negara Indonesia. Dan yang ketiga, fungsi pengawasan. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, maka saya akan mengawasi secara langsung dan tidak langsung terkait sistem kerja Komisi Hukum Nasional dan juga badan-badan yang bergerak dalam menjalankan sistem tatanan hukum di negara kita, agar saling berkesinambungan, juga bekerja sama dengan Komisi 3 DPR RI Republik Indonesia. Saya Menovita, calon legislator Provinsi Sumatera Barat Dapil 2, siap mengabdi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.